Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN, di mana saya akan mempresentasikan peta konsep yang telah saya buat. Nah, untuk yang pertama kali di sini saya akan menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita masuk ke makna hak dan kewajiban warga negara, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, hak merupakan semua hal yang dapat diperoleh atau didapatkan, di mana hak setiap orang itu sudah ada sejak orang itu lahir. Nah, sedangkan pengertian kewajiban memiliki arti sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, setelah kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke pengertian hak warga negara. Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi, kita mendapatkan hak sebagai warga negara sejak kita lahir, di mana kita dilahirkan di suatu negara. Nah, sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Jadi, setelah kita mendapatkan hak sebagai warga negara, kita juga wajib menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah masuk ke pengertiannya, kita juga harus mengetahui bahwa hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional, hak yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hukum, di mana setiap hak yang kita peroleh meliputi hak konstitusional, yang dimana hak-hak tersebut sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hukum. Nah, untuk contoh hak dan juga kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, hak warga negara adalah berhak hidup sejak pertama ia lahir, dan juga berhak berkeluarga sejak pertama ia lahir, dan juga berhak mendapatkan pendidikan setelah memang orang tersebut berhak mendapatkan pendidikan. Nah, selain itu, warga negara juga berhak diakui dan dilindungi serta memiliki kepastian hukum. Jadi, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan dari negaranya. Nah, mereka juga berhak merdeka secara pikiran, beragama, serta tidak diperbudak dan juga tidak disiksa. Nah, untuk kewajiban warga negara, contohnya, setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, saling menghormati satu sama lain, dan saling menyadari bahwa setiap hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Selain itu juga kewajiban warga negara adalah menjunjung hukum yang berlaku dan taat kepada aturan-aturan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke peta konsep selanjutnya, yaitu menyeimbangkan di antara hak dan kewajiban. Nah, kenapa sih kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan, di mana setiap hak dan kewajiban warga negara akan seimbang karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, untuk kita masuk ke lebih lanjut tentang menyeimbangkan di antara hak dan kewajiban, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian hak dan kewajiban serta pengertian hak warga negara dan juga kewajiban warga negara. Nah, karena hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, maka setiap hak yang diperoleh oleh warga negara adalah seberapa besar warga negara tersebut menjalankan kewajibannya. Karena menjalankan kewajiban sebagai warga negara terlebih dahulu, dengan itu kita dapat
mendapatkan hak kita sebagai warga negara, sebagaimana peraturan itu telah berlaku sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya, kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Karena setiap hak yang diperoleh oleh seseorang harus seimbang dengan kewajiban yang dia jalankan. Kita tidak akan mendapatkan hak kita dengan sepenuhnya jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan sepenuhnya. Nah, setelah ini kita lanjut ke kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yaitu Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nah, di mana nilai dasarnya itu yaitu merupakan nilai yang bersifat universal, tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana nilai dasar ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dan juga nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, untuk nilai dasar Pancasila ini berkaitan dengan sila Pancasila itu sendiri, yaitu seperti sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ya, kita mengetahui lah ya, isinya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai dasar Pancasila itu masih berkaitan dengan sila Pancasila itu sendiri. Seperti tadi yang telah saya sebutkan, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, di mana nilai-nilai dasar ini itu saling berkaitan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar berisikan Pancasila di dalamnya. Nah, kita langsung masuk ke nilai instrumental. Nah, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental ini menjabarkan semua nilai-nilai dasar yang telah tercantum. Nah, untuk tata urutan perundang-undangan yaitu seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda. Nah, ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental itu dibagi menjadi beberapa pasal, seperti yang pertama pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga ayat 2-nya dan juga ayat 3-nya. Terus juga ada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada juga pasal 29, pasal 30, pasal 31 ayat 1, 31 ayat 2, 31 ayat 3, pasal 32 ayat 1, 32 ayat 2, 33 ayat 3, 33 pasal 33, pasal 34, di mana pasal-pasal ini adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk ke nilai praksis. Nilai praksis itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai praksis ini adalah kesatuan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai praksis ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia dan sebagai perwujudan substansi hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan melalui sikap positif setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari, di mana
Nilai praksis ini adalah nilai pembuktian bahwa nilai dasar dan juga nilai instrumental itu dilaksanakan dengan baik dengan sikap positif oleh masyarakat Indonesia secara melalui kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.